Yang pertama, kami ingin mengusulkan ini kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal KLHK. Tadi yang dikemukakan Pak Ketua betul sekali. Jadi kita harus mempunyai sistem yang kuat untuk mempergunakan pagu anggaran tadi. Dan ternyata di mana kita telah memasuki bulan terakhir pada triwulan kedua, realisasi anggaran KLHK ini masih kecil, 24,73%. Walaupun tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan kiprah-kiprah yang ada di lapangan, tapi tidak memberdayakan dan menguntungkan masyarakat setempat. Nah, ini perlu ada kinerja yang bisa menyesuaikan dengan target-target yang telah direncanakan dan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Kemudian tahun 2023 dananya sebesar 6,18 triliun, diusulkan tambahan 2,14 triliun. Nah, jadi dengan total anggaran 8,32 triliun seperti yang dikemukakan Pak Ketua tadi, pengalokasiannya benar-benar difokuskan untuk pendukung program prioritas nasional. Nah, khususnya di sini kan ada 11 direktorat jenderal. Nah, ternyata belum berkoordinasi dengan baik sehingga kita di dapil khususnya dan di masyarakat belum merasakan kehadiran anggaran yang besar ini. Nah, kemudian juga ada 6 kinerja yang dicapai oleh Sekjen. Misalnya meningkatkan kepuasan pelayanan internal, 4 poin. Nah, ini kan harus kita jabarkan karena menyangkut pemberdayaan masyarakat dan opini dari masyarakat. Kemudian untuk DAS ini, Mbak. Jadi tadi yang dikemukakan Pak Ketua bagus sekali bahwa kegiatan-kegiatan yang aspiratif strategis misalnya itu harus dikembangkan dengan baik sesuai dengan potensi wilayah setempat. Nah, kemudian juga Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan Lingkungan itu masih 30-40% anggarannya yang tersisa. Padahal waktunya yang terserap, pada waktunya tinggal 6 bulan lagi. Padahal di masyarakat menunggu ini, Pak. Malah saya sudah mensosialisasikan, katanya ada tanaman-tanaman lorong, tapi tidak ada Pak aplikasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Ini juga belum kami rasakan manfaatnya. Nah, jadi fraksi Partai Gerindra ingin ada fasilitasi untuk usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi dan kemitraan konservasi, Pak. Nah, jadi mohon ini diaplikasikan dengan baik, karena sebetulnya masyarakat kita ini kalau diajak untuk bekerja sama sudah menyadari. Nah, jadi mohon ada sosialisasi yang rutin untuk tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena penyadaran masyarakat itu merupakan kerjasama yang baik dari birokrat kita. Nah, kemudian untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tadi anggarannya sangat kecil, terutama ini kami rasakan di Aceh nih, Pak. Di Aceh ini sangat luas, tapi belum ada organisasi atau daerah operasional untuk Manggala Agni Sipolangit. Itu terlalu jauh, Pak, 7 jam. Nah, belum lagi di daerah-daerah lain. Nah, juga termasuk limbahnya, Pak. Kemudian berikutnya adalah penegakan hukum lingkungan hidup kita. Nah, ini kan belum ada tadi yang dikemukakan Pak Ketua kita, Pak Sudin, bahwa punishment yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini masih ringan. Nah, ini perlu ada
punishment yang lebih kuat lagi. Kemudian tentang pengendalian perubahan iklim, Pak. Nah, jadi tadi Pak Sekjen mengemukakan ada 6.500 desa yang berketahanan iklim. Kami mempertanyakan, Pak, apakah ini realistis? Mengingat anggaran di Ditjen PPI tahun 2023 ini hanya 2,7%. Jadi jangan sampai kami nanti disalahkan oleh masyarakat juga. Nah, jadi mohon Pak, ada perhatian terutama tentang inventarisasi gas rumah kaca, juga dengan sistem registry atau SRN. Kami ingin ada jawaban bagaimana cara-caranya menurunkan emisi yang tadi sudah dikemukakan, bahwa penurunan emisi yang dicapai Indonesia ini kan punya target 29 sampai 41%. Nah, itu bagaimana strateginya? Nah, kemudian untuk pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya, mohon Bu Vivin, ini di kita ini kan banyak sekali pondok pesantren yang dominan tapi masih kumuh. Nah, ini mohon ada perhatian bahwa kebersihan ini perlu kita kembangkan di masyarakat dengan baik. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tadi sudah dikemukakan dengan adanya merkuri segala, yaitu kita harus punya strategi dari wilayah hulu sampai dengan hilirnya. Nah, terakhir untuk rehabilitasi gambut dan mangrove, mohon ini diutamakan Pak, jangan sampai anggarannya dikurangi karena sangat penting di sektor hilirnya Pak. Demikian tanggapan kami, mohon masukan dan pendapatnya untuk bisa kita aplikasikan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya sebelah kiri saya. Ini ya biasanya